Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan dan teman-temanku Prodi Pendidikan Fisika semester 5 yang berbahagia dan insya Allah selalu berada di lindungan Allah SWT. Kali ini saya akan mempresentasikan urutan terakhir dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang berjudul Pengujian Hipotesis Asosiatif. Nah, pengertian dari hipotesis asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antara variabel dalam populasi melalui data hubungan dalam sampel. Menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisien korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi tempat sampel diambil. Nah, untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Angka koefisien korelasi yang berkisar antara 0 sampai dengan kurang lebih 1 menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Koefisien korelasi plus 1 menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan positif sempurna. Selanjutnya adalah korelasi product moment. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara dua variabel berbentuk interval dan rasio yang berasal dari satu populasi. Rumus paling sederhana untuk menghitung korelasi adalah sebagai berikut. Nah, Rxy sama dengan sigma xy per akar sigma x kuadrat y kuadrat tutup kurung, di mana Rxy adalah korelasi antara variabel x dengan variabel y. X adalah xi min rata-rata x, y adalah yi min rata-rata y. Nah, contoh kasusnya, ingin diketahui benarkah terdapat hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran. Untuk tujuan tersebut, data dikumpulkan terhadap 10 responden secara random. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, itu datanya sudah ada di tabel. Kemudian HO tidak dapat hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran, dan HA terdapat hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran. Dari perhitungan koefisien korelasi dengan rumus korelasi pada bagian atas, didapatkan rata-rata X sama dengan 7 dan rata-rata Y sama dengan 2. Didapatkan sigma X kuadrat sama dengan 20, sigma Y kuadrat sama dengan 60, sigma XY sama dengan sigma X pangkat Y sama dengan 10. Nah, Rxy ini adalah sama dengan 0,9129. Selanjutnya adalah korelasi ganda. Merupakan angka yang menunjukkan arah merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Nah, pemahaman tentang korelasi ganda dapat dilihat melalui gambar berikut. X1 itu merupakan kesejahteraan pegawai, X2 ya, mohon maaf. Itu adalah model kepemimpinan, dan X3 adalah pengawasan, dan Y merupakan efektivitas kerja. Nah, contoh, misalnya dari suatu penelitian yang berjudul Kepemimpinan dan Tata Ruang Kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di perusahaan A, berdasarkan data yang terkumpul untuk setiap variabel dan setelah dihitung korelasi sederhananya ditemukan sebagai berikut. 1. Korelasi antara kepemimpinan dengan kepuasan pegawai kerja, yaitu RYX1 sama dengan 0,45. 2. Korelasi antara tata ruang kantor dengan kepuasan pegawai kerja atau RYX2 sama dengan 0,48. Yang ketiga, korelasi antara kepemimpinan dengan tata ruang kantor, yaitu RX1X2 sama dengan 0,22. Nah, korelasi ganda antara kepemimpinan dan tata ruang kantor secara bersama-sama dengan kepuasan kerja pegawai dapat dihitung. RYX1X2 sama dengan akar dari RYX
kuadrat plus RY_X2 kuadrat min 2 RY_X1 RY_X2 dan X1 per 1 min R_X1 X2. Nah, sama dengan akar dari 0,45 kuadrat ditambah 0,48 kuadrat min 2 kali 0,45, 0,48 dan 0,22 per 1 min buka kurung 0,22 kuadrat. Nah, hasilnya dari RY_X1 X2 sama dengan 0,5959. Hasil perhitungan korelasi sederhana dan ganda dapat digambarkan pada gambar di bawah ini. Nah, itu X1 X2 tadi kan sama dengan X1 dan X2. Nah, X1 tadi kan kesejahteraan pegawai dan X2 adalah model kepemimpinan, kemudian Y adalah efektivitas kerja. Nah, itu sudah ada pada gambar. Selanjutnya adalah korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Contoh, 1. Korelasi antara IQ dengan nilai kuliah sama dengan 0,58. 2. Korelasi antara nilai kuliah dengan waktu belajar sama dengan 0,10. 3. Korelasi antara IQ dengan waktu belajar adalah min 0,40. Untuk orang yang waktu belajarnya sama atau diparsialkan, berapa korelasi antara IQ dengan nilai kuliah? Nah, dengan rumus korelasi tadi didapatkan hasil yaitu RY_X1 X2 sama dengan RX2Y min RX2 X1 kali RY_X1 per akar dari 1 min RX2 X1 kuadrat akar 1 min RY_X1 kuadrat. Nah, ini sama dengan 0,58 dikurangi dalam kurung 0,40 tutup kurung dan buka kurung 0,10 per akar dari 1 min dikurangi min itu min ketemu min nanti jadi plus ya, 0,40 kuadrat akar dari 1 min 0,10 kuadrat sama dengan 0,68. Selanjutnya, sebelum waktu belajar digunakan variabel kontrol. Korelasi IQ dengan nilai kuliah sama dengan 0,58. Sebelum waktu belajar digunakan sebagai variabel kontrol, korelasi IQ dengan nilai kuliah sama dengan 0,58. Setelah waktu belajarnya dibuat sama atau dikontrol untuk seluruh sampel, maka korelasinya adalah 0,68. Jadi hubungannya lebih kuat. Hal ini berarti bila orang yang IQ-nya tinggi dan waktu belajarnya sama dengan yang IQ-nya rendah, maka nilai mata kuliahnya akan jauh lebih tinggi. Seperti itu kesimpulannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama-sama pada saat waktu presentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.